Saat seseorang memberi dukungan kepada Habaib Alawi, seringkali komentar yang mereka dapatkan adalah, lihat tuh Rizik, lihat Bahar, omongannya kasar. Padahal Ba'alawi itu bukan Haji Rizik dan Haji Bahar. Dan rata-rata para kiai atau para gus yang mendukung Ba'alawi itu sama gak sukanya dengan Haji Rizik dan Haji Bahar, sama aja. Makanya pas Habib Syekh mengubah lirik lagu itu yang Habib Rizik guru NU, semuanya menyayangkan. Memang Haji Rizik dan Haji Bahar itu Ba'alawi, tapi bukan berarti Ba'alawi itu Haji Rizik dan Haji Bahar. Dalam arti Ba'alawi itu bukan hanya Haji Rizik dan Haji Bahar, yang lebih parah banyak. Itu sama kayak gini loh, Mama Gufron itu NU, Gus Samsudin juga NU. Tapi enggak terus lantas bahwa NU adalah Gus Gufron atau Mama Samsudin. Enggak, masih banyak mama-mama yang lain. Dalam kasus apapun, generalisasi itu enggak baik. Generalisasi itu bahaya. Dan itu bisa menyebabkan diskriminasi dan premanisasi. Yang akhirnya bisa menyulut permusuhan antar ras atau bahkan antar kelompok. Atau bahkan antar individu meskipun dalam kelompok yang sama. Nah, dalam kasus ini misalnya, gara-gara satu atau dua orang, ya nggak harus benar-benar satu atau dua, ya, gara-gara beberapa orang, akhirnya bisa menyulut permusuhan antar ras. Misalnya orang Jawa dengan orang Yaman, itu akhirnya benar-benar bermusuhan. Atau bahkan bisa antar individu, sama-sama Jawa nih, sama-sama Indonesia nih. Bahkan yang terjadi beneran adalah sama-sama NU nih. Kita bisa saksikan sendiri betapa para perundung Ba'alawi bukan hanya merundung Ba'alawi, enggak. Kita bisa saksikan sendiri betapa ketua umum PBNU dibully entek amek kurang golek. Belum lagi Rois Amnya. Gitu kok bilang, oh tapi Rizik itu pernah ngata-ngatain Kiai NU. Lah kamu juga ngata-ngatain Kiai NU. Ketua umum PBNU. Rois Am loh mbok kata-katain. Terus bedanya kon mbek Rizik apa? Apa bedanya kon mbek Rizik? Podo ae, dul. Tapi memang secara umum, ketika masyarakat kita dihadapkan dengan suatu kasus, itu selalu ada dua tanggapan. Yang pertama, tanggapan secara ilmiah. Kelompok yang pertama ini tidak serta-merta menelan informasi, tetapi dianalisis dulu. Gimana dari segi historisnya, kemudian gimana dari segi kepustakaannya, terus dilihat dari segi filologi, atau dengan melibatkan teknologi modern seperti tes DNA dan lain sebagainya. Ini merupakan tradisi yang baik dan harus didukung, tradisi yang ilmiah, dan ini yang merupakan ajaran Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ini memang menurutmu sesuatu yang benar, menurutmu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ya udah kasih tahu mereka, beri informasi mereka bil hikmah, dengan ilmu, dengan ilmiah, dan dengan wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, bukan dengan maido, mau'izah. Bila perlu berdebat, ya berdebatlah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kecuali kalau kamu memang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa wahadza mansukhun bi ayatis saif. Ya terserah kalau itu. Kemudian yang kedua, ketika masyarakat kita dihadapkan dengan suatu kasus, ada yang menanggapinya secara emosional. Kelompok ini biasanya nggak bisa berpikir panjang, ibarat mercon ngono sumbune pendek, gampang meledos. Ini cara yang sangat kampungan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kampung ketika mereka nggak cocok dengan suatu pandangan. Ada sering terjadi itu. Orang-orang kampung ketika nggak cocok dengan suatu pandangan itu terus jadi tawuran. Ada satu orang mandang, satu orang lagi mandang. Terus pandangannya nggak cocok. Apa? Terus gelut. Akhirnya yang satu nggak terima, manggil orang satu kampungnya, yang satu nggak terima juga, manggil satu kampungnya. Akhirnya tawuran antar kampung. Gara-gara mengapa? Pandangan tok, was-wasan ini terus ra trimo, terus
Gara-gara 2 orang akhirnya yang tawuran 2 kampung. Ini cara yang sangat kampungan. Dalam kasus Nasab ini juga gitu. Gara-gara ada orang yang nggak suka dengan Haji Rizik atau dengan Haji Bahar, akhirnya semua orang yang berdarah Yaman dimusuhi, diledek, dihina, didiskriminasi, macam-macam. Malah masih mending orang kampung tadi. Orang kampung tadi itu tawurannya antar kampung. Yang dipukul benar-benar orang yang di kampung lain. Di kita enggak kok. Pimpinannya dipukuli, pimpinannya dikeproi. Ngakunya orang NU, tapi menghina kiai-kiai NU. Ngakunya orang NU, Rois Amnya dimaki-maki segala macam. Itu gimana itu? Kalau kalian termasuk yang mana?